Di awal film, kita bakalan jumpa nih dengan seorang owner serabi lembit yang sedang jalan kaki entah kemana. Kalau dilihat-lihat, cewek cantik ini nggak asing ya buat kita. Tubuh yang gempal berisi dengan beban hidup yang menumpuk di dada memang sedap dipandang mata. Ia pun juga tampak memelihara serigala di paha kanannya, paus dan bunga mawar di atas pegunungan kembarnya, dan juga nama Ombigos di punggung serta lengan kanannya. Sudah pasti bisa mendugong dong siapa dia. Ternyata Mbak Tato ini sudah janjian sama Mas Pono. Sejak tadi Mas Pono dengan setia menanti di depan rumah. Usai saling berkenalan, mereka berdua yang tiba-tiba merasa kedinginan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat tak ada rasa malu-malu atau sungkan di antara mereka berdua. Padahal baru kenalan loh ini. Bahkan, Mbak Tato tampak memulai obrolan dengan membahas berapa harga cumi di pasar saat ini. Tanpa basa-basi, Pono justru menjelaskan bagaimana cara yang benar menggunakan cumi-cumi dengan baik dan benar. Setelah menerima babi bu penjelasan itu, akhirnya Mbak Tato yang merasa dirinya lebih enak kemudian sepakat untuk menggantikan peran cumi-cumi di dalam hidup Mas Pono. Dengan perlahan, Mbak Tato duduk di pangkuan Mas Pono untuk menimbang bobotnya. Lalu tak lupa, seluruh pegunungan hingga persawahan diraba-raba dengan halus untuk mengetahui teksturnya. Setelah itu, Mas Pono mengecek cita rasa pegunungannya Mbak Tato dengan lidahnya, sembari melancarkan irigasi di persawahan Mbak Tato menggunakan 3 jari saja. Setelah memastikan kualitas sumber daya alam yang begitu melimpah itu sudah sesuai standar dan lebih enak dari cumi, program bercocok tanam pun dimulai. Mereka bercocok tanam dengan begitu enaknya di ruang tamu. Tapi karena terlalu keenakan, tanpa mereka sadari, Sugeng yang baru saja pulang kerja ngintip-ngintip tuh dari jendela. Untung Mas Pono akhirnya tersadar. Ia pun segera menyuruh burungnya untuk melulah lalu mengantar Mbak Tato pulang sampai depan teras. Lagi enak-enak digangguan. Tak lama berselang, Sugeng menghampiri Mas Pono. Ia yang burungnya kebaperan terus bertanya-tanya, bagaimana bisa sih Mas Pono ini bisa bercocok tanam dengan cewek secantik Mbak Tato itu? Si Pono yang tidak pelit langsung mengajak Sugeng untuk masuk ke rumah. Ternyata si Pono ini bisa kenalan dengan Mbak Tato karena memakai aplikasi Tinder. Sugeng pun diberitahu gimana sih caranya memakai aplikasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan akses serabi lembit dan enak-enak hanya bermodalkan es teh aja. Hari pun berganti. Di ruang tamu terlihat ada Sugeng yang dicuekin oleh Mas Pono karena kita tahu ia sedang kedatangan tamu Tindernya. Kali ini yang datang tentu saja bukan abang-abang GoFood, tapi owner serabi lembit lain yang bertubuh langsing namun manis manja yang bernama Dek Tunik. Dek Tunik dan Mas Pono tampak sangat asik berbincang ke sana kemari dan ke situ. Hingga di satu taufik mereka berbicara perihal kenikmatan meremas semangka, dan di saat itu pula Sugeng tiba-tiba memotong pembicaraannya karena menurutnya semangka itu nggak bisa diremas. Mas Pono yang merasa terganggu tanpa pikir panjang langsung mengajak Dek Tunik masuk ke kamarnya. Di kamar, Pono yang menyadari kebenaran obrolan Sugeng karena semangka nggak bisa diremas kalau kegedean. Dan maka dari itu, ia langsung menghisap semangka Dek Tunik yang duduk di meja rias. Karena dihisap semangkanya, saluran irigasi sawah Dek Tunik jadi bocor dan sawahnya pun jadi basah. Dan dengan begitu, percocok tanaman pun siap dilaksanakan. Burung Mas Pono terus keluar masuk dari sangkarnya di sawah Dek Tunik yang kini terbaring di atas kasur dengan cepatnya sembari melepaskan stokingnya. Stokingnya itu pun digunakan untuk mengikat kedua tangan Dek Tunik hingga burung Mas Pono dapat lebih cepat keluar masuk dan berganti gaya. Hingga akhirnya burung Pono mabok dan muntah-muntah di dalam sawahnya Tunik alias serabi lembit Dek Tunik. Waktu pun terus berlalu.
Sugeng tiba-tiba keluar dari rumah sambil marah-marah tidak karuan. Pono pun langsung menghampirinya. Ternyata Sugeng gak terima karena ia gak kunjung dapat serabi lempit yang katanya Mas Pono enak-enak. Dengan sabarnya, Pono mengajak Sugeng kembali masuk ke ruang tamu. Ia kemudian ngajarin lagi tuh gimana cara menggunakan aplikasi itu dengan baik dan benar. Dan benar aja, cuma dalam satu kali klik, ia langsung mendapatkan owner serabi lempit yang siap menggantikan cumi-cuminya. Namun sayangnya, ia tidak mau minum es teh, tapi maunya just juice. Dengan penuh semangat, Sugeng menanti kedatangan owner serabi lempit itu yang bernama Siti. Tak berselang lama, Manchester City pun datang. Tak perlu basa-basi lagi, Sugeng langsung membawa Siti masuk ke ruang tamu untuk bercicik tinim dengan sangat hati-hati karena takut burungnya ngeludah terlalu dini. Usai bercocok tanam, ia lalu makan untuk mengisi tenaga sembari menceritakan keluh kesahnya kepada Pono yang menurutnya si Siti ini kurang cantik dan kurang enak. Mendengar hal itu, Pono langsung memamerkan enaknya Dek Tunik. Apakah kurang jelas gimana enaknya? 네. 이서 진정한 그 지습하는 이게. Tetapi Pono adalah orang yang sangat baik hati. Ia menyarankan pada Sugeng untuk giat berolahraga agar burungnya itu tidak mabukan dan cepat muntah saat masuk ke sangkarnya. Pagi pun menjelang. Sugeng dengan giat dan semangat membara terus berolahraga agar mendapatkan performa yang maksimal saat harinya akan tiba. Dan hari yang dinanti-nanti pun akhirnya datang. Dek Tunik lagi-lagi datang ke rumah. Namun entah siapa yang kini memesannya karena ia duduk di antara Pono dan Sugeng. Dan dengan sombongnya, Pono menyuruh Dek Tunik untuk memilih burung siapa yang boleh nyucuk-nyucuk serabi lempitnya. Dengan sumringahnya, Tunik langsung meremas burung Pono dan Sugeng. Tapi ternyata si Tunik itu justru milih Sugeng yang otomatis buat Sugeng langsung cengar-cengir. Mas Pono pun tidak terima dan terus berusaha meyakinkan Dek Tunik bahwa burungnya lebih jago dan lebih enak. Tapi tekad Dek Tunik sudah bulat untuk memilih Sugeng. Sesampainya di dalam kamar, Sugeng mencoba meyakinkan pada Tunik bahwa tekad bulatnya itu udah benar. Mendengar hal itu, Dek Tunik langsung menunjukkan kebulatannya, tapi bukan tekad yang ditunjukkan. Apakah itu? Tanpa ragu, Sugeng langsung membersihkan tutup pancinya Dek Tunik tadi dengan lidahnya. Tidak dengan baik hati, serabi lempitnya pun juga turut dibersihkan. Setelah semuanya bersih, akhirnya kini saatnya burung Sugeng nyucup serabi lempitnya Dek Tunik sembari cosplay menjadi anjing. Dan akhirnya burung Sugeng tidak mabukan walaupun akhirnya muntah-muntah juga sih. Sore hari pun telah menjelang dan Dek Tunik sudah pulang. Sugeng yang masih cengar-cengir sendiri sembari bermain Tinder lagi tiba-tiba dikejutkan oleh Pono yang membawa tas dan koper. Ternyata Pono ini ngerasa baper dan jatuh harga dirinya saat mengetahui Dek Tunik lebih memilih Sugeng. Apalagi ditambah kini Sugeng sudah mendapatkan Mbak Tato yang lebih cantik di aplikasi Tindernya. Tekad Pono pun tampak sudah bulat. Ia bakalan pergi. Beberapa hari telah berlalu. Secara tak sengaja, Sugeng yang masih giat olahraga lalu bertemu dengan Pono yang sedang jalan-jalan. Dalam basa-basi, Sugeng bertanya Mas Pono hendak kemana. Dengan yakin, Mas Pono berkata bahwa ia akan ke rumah owner serabi lempit di selatan rumahnya Pak RT. Sugeng yang penasaran bertanya lebih detail rumah manakah yang dia maksud. Dan ternyata itu adalah rumah Mbak Tato yang baru saja bercocok tanam dengannya. Mendengar hal itu, Pono begitu terkejut dan semakin jatuh harga dirinya. Sedangkan Sugeng hanya meninggalkannya begitu saja. Dan film pun berakhir.